Halo teman-teman sekalian dimanapun berada, ketemu lagi sama aku Eka ya dalam sesi review kasus psikologi. Nah, untuk kalian yang lagi nyimak video ini, aku harap kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat nih, masih semangat meskipun kita semua masih dalam kondisi WFH ya, masih dalam kondisi banyak-banyakin aktivitas dan kegiatan di rumah. Nah, kasus kali ini cukup seru ya teman-teman. Kasus kali ini bercerita tentang perselingkuhan nih, tapi dimana adalah si cewek dan si cowok saling menyelingkuhi ketika ketahuan satu sama lain. Nah, aku yakin ini sebenarnya udah banyak atau sudah sering dan sangat familiar di dunia kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk yang udah ngirim. Yuk kita simak bareng-bareng. Langsung aja kak, aku Perwita, aku SMA kelas 3, sekolah di Jakarta. Hai Perwita, ya kasusnya aku bacain. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku diselingkuhin kak. Aku mulai pacaran dari kelas 1 SMP dan selalu sama cowok yang lebih tua. Ini menarik nih. Di sini kenapa aku bilang menarik? Ini teman-teman nih. Kita tuh mau punya pasangan ya, entah dia lebih tua atau seumuran atau bahkan lebih muda, buat aku itu oke, nggak ada masalah ya, mau apapun itu usia dan sebagainya nggak ada masalah. Yang penting kalian cocok, bisa ngobrol dan nyaman satu sama lain. Oke, kita lanjut. Kenapa aku mau nyeritain masalahku? Soalnya aku capek sama pacarku yang selalu ketahuan selingkuh dan ngulangin terus. Sebenarnya aku udah berusaha milah mana cowok yang perilakunya lurus atau cowok yang perilakunya blangsat. Tapi endingnya selalu begitu. Gak tahu kenapa, aku cuman kayak takut aja kalau hidup sendirian. Aku pengen di nomor satuin dan dianggap penting. Tapi kenapa susah banget sih kak dapat pasangan yang sesuai harapanku? Oke, ini menarik nih ya. Lagi-lagi aku bilang menarik karena aku yakin semua teman-teman remaja, entah kalian yang baru memasuki fase remaja awal, remaja akhir, bahkan dewasa awal ya, tapi juga terus terang gak jarang ini aku temuin di usia-usia dewasa-dewasa akhir. Poinnya kalau dari yang diceritain diceritain Perwita ini, dia merasa cenderung kesepian dan pengen dapat perhatian. Poinnya kan di situ. Jadi setiap dia punya pasangan, dia selalu merasa nggak dapetin itu. Adakah yang sama ngerasain hal serupa? Kalau ada boleh disimak. Sekarang kita semua boleh flashback ke kehidupan kita di masa yang lalu, di masa yang lampau. Kadang kesepian ataupun kurang merasa perhatian, kurang merasa mendapat perhatian, itu adalah kita dapat dari lingkungan kita semasa kita kecil. Nah, bisa jadi ini ada dua hal ya yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah ketika kalian ngerasa atau sejak kecil kalian selalu dapat kemudahan-kemudahan dari orang tua kalian, atau dalam artian ini adalah kalian memiliki orang tua yang punya pola asuh permisif. Jadi semua boleh, semua dikasih. Kalian ibaratnya bahkan belum minta pun udah dikasih. Nah, jadi ekspektasi kalian sejak kecil itu sudah terbiasa terbentuk bahwa setelah aku punya ini, aku lihat yang itu, aku pengen dapat itu. Itu yang pertama. Nah, dan ini kebawa sampai kalian dewasa atau remaja dan bahkan sampai kalian punya pasangan. Oke, kita lihat di situ ya. Yang kedua adalah ketika kalian tidak pernah mendapatkan sama sekali yang namanya hal-hal yang ingin kalian capai ketika kalian masih kecil ya, meskipun ini hanya kecenderungan, tapi beberapa kasus yang masuk berlatar belakang seperti itu. Dia nggak pernah dapat yang namanya kesenangan, dia nggak pernah dapat yang namanya kebahagiaan, bahkan dia nggak ngerti rasanya di nomor satuin. Ketika dia punya pasangan atau dia punya pacar, maka ekspektasinya adalah tinggi karena dia tidak mau mengulangi lagi kesalahan di masa yang lalu. Nah, tadi aku udah nyinggung ekspektasi.
Jadi ketika ada dari dua hal tadi ya masuk di dalam kategori kalian, ini kalian boleh bilang. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua itu sama-sama bisa menyebabkan kita jadi istilahnya nggak gampang puas dengan pasangan. Karena apa? Kita pengen pasangan kita melakukan sesuatu yang mungkin dia nggak bisa ngelakuin, alias kita berekspektasi terlalu tinggi kepada pasangan kita. Nah, kalau udah kayak gitu, nggak heran ketika pasangannya itu akan mencari pelampiasan ke tempat lain. Nah, bisa jadi dalam hal selingkuh atau ya mohon maaf menggunakan jasa-jasa pekerja seks yang lain ya. Karena apa? Pasangan kalian menganggap bahwa orang lain lebih bisa menerima diri mereka ketimbang kalian yang berposisi atau ada di posisi sebagai pasangannya. Jadi dapat poinnya ya. Kadang ekspektasi yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan hubungan kita dengan pasangan itu gak harmonis dan cenderung jadi mencari pelarian ke tempat lain yang sekiranya lebih bisa mendukung kita. Nah, itu tidak jarang terjadi di setiap orang yang punya pasangan. Berikutnya, sejak aku dan cowok-cowokku selalu ketahuan dan ngulang selingkuh, kami berdua jadi suka main fisik. Dan sekarang aku jadi emosional banget, Kak. Aku juga gak punya hubungan yang lama sama pacar-pacarku. Soalnya prinsipku, sekali dia selingkuh, artinya aku juga akan selingkuh atau kita putus. Oke. Sedih juga ya dengarnya, maksudnya sedih dalam artian kayak ada masalah nih, ada masalah, tapi kalian pilih lari atau kalian pilih pergi dan nggak bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Oke, Perwita, ini aku kasih beberapa pertimbangan ya dan beberapa hal yang mungkin bisa kamu jadikan acuan untuk berpikir ulang ketika mau memutuskan pasangan-pasangan. Nah, aku sendiri bukan termasuk orang yang melarang atau nggak suka sama yang namanya hubungan berpacaran atau punya pasangan ya, karena dengan kita punya pasangan atau dengan kita latihan berpacaran dalam artian positif ya tentunya sesuai norma-norma yang kalian anut deh di keluarga kalian, karena aku juga nggak bisa bilang having sex dan lain sebagainya itu jelek atau salah dan sebagainya, karena itu juga tergantung dari norma dan nilai yang ditanamkan di keluarga kalian ya, asalkan kalian paham sejauh mana dan kalian aman, intinya kan poinnya di situ. Namun jadikanlah pasangan atau berpacaran ini sebagai tempat atau cara untuk kalian latihan menyelesaikan masalah-masalah dan mengenali pasangan kalian lebih dalam. Ketika kita ngerasa kayak selama ini nih waktu hidup sendiri kita nggak pernah tahu bahwa kelemahan kita tuh ada di mana. Hal-hal apa aja yang jadi kelemahan kita dan orang lain gak suka sama kita. Nah, saat berpacaran akhirnya kita kaget ya, akhirnya kita kaget bahwa oh ternyata hal ini tuh jelek di mata dia, padahal kita ngerasa bahwa kita tuh expert di bidang itu atau kita hebat di bidang itu, tapi ternyata enggak. Dan begitu pun juga yang dirasakan oleh pasanganmu. Kadang dia merasa bahwa di pada hal-hal tertentu, di hal tertentu dia baik atau dia bagus, tapi padahal di mata kita atau di matamu perilakunya itu sangat salah dan nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, gitu. Jadi Perwita, kalau boleh ngasih saran dan silakan kamu pertimbangkan juga, silahkan ya mulai sekarang kita latihan bareng-bareng untuk gak usah terlalu berekspektasi yang tinggi banget deh ke pacar kalian, ke pacarmu ya. Kamu coba sharing dengan terbuka bahwa kamu menginginkan hubungan yang seperti apa dan bisa nggak cowokmu ngelakuin itu ya. Nah, aku yakin nanti pada saat hubungan kalian sudah lebih baik, dalam artian kalian sudah sama-sama memahami bahwa oke, kita akan sampai di pintu tujuan yang mana, kemudian pasanganmu sudah lebih kenal kamu lebih kenal dia ya, dan kamu juga lebih kenal keluarganya pasanganmu. Tentu pada akhirnya hubungan kalian akan
nggak gampang karena butuh proses. Nah, sebelum kalian maju ke jenjang yang lebih jauh, misalnya kayak untuk kamu yang misalnya mau menikah ya, untuk wanita misalnya kamu mau menikah, maka latihlah dari sekarang untuk berusaha menyelesaikan segala hal-hal yang nggak pernah kepikiran untuk diselesaikan. Cari momen yang pas untuk menyelesaikan masalah, cari momen yang pas untuk ngobrol, ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana untuk berusaha menyelesaikan hal-hal yang nggak kepikiran untuk diselesaikan. Hal-hal kecil mungkin atau hal-hal yang biasanya kalian ributkan sehari-hari. Nah, ininya belum ada pemahaman dan pengertian. Oke, Purwita, terima kasih banyak. Kamu sudah sharing dan mengirimkan cerita untuk teman-teman lain yang juga pengen sharing, pengen review kasus dan permasalahannya. Silahkan aja, nanti bisa DM atau kirim email di Chalks97, nanti aku akan terus bisa. Oke, gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi dan semoga juga bisa menjadi hal yang baru untuk kita pelajari bersama. Atau bagi rekan-rekan muda ya, yang baru memasuki dunia remaja atau memasuki dunia dewasa awal. Oke, jangan gampang menyerah. Coba terus sampai kalian berhasil mengalahkan ego kita masing-masing. Oke, terima kasih teman semua. Sampai ketemu lagi pada review kasus atau video-video